Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinoka, NIM 22111080037, dari Prodi S1 Teknik Biomedis Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang hukum Ohm. Masuk ke teori dasar. Jadi apa itu hukum Ohm itu? Jadi hukum Ohm adalah hukum dasar dalam elektronika yang menggambarkan hubungan antara arus listrik, tegangan, dan resistansi dalam suatu rangkaian listrik. Hukum ini dinamai setelah ilmuwan Jerman bernama Georg Simon Ohm yang pertama kali mengemukannya pada tahun 1827. Hukum Ohm menyatakan bahwa arus yang mengalir melalui suatu konduktor antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik secara langsung berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan pada konduktor tersebut dan berbanding terbalik dengan resistansi konduktor tersebut. Jadi secara sistematis hukum Ohm dinyatakan dalam persamaan V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan atau volt, kemudian I adalah arus atau ampere, dan R adalah resistan atau ohm. Kemudian tegangan muncul karena ada perbedaan energi potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian. Energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki oleh muatan listrik di suatu karena posisinya dalam medan listrik. Kemudian tegangan berperan penting dalam menghasilkan arus listrik. Jadi ketika ada tegangan yang diterapkan pada suatu konduktor, misalnya sebuah kawat, muatan listrik akan bergerak dalam respons terhadap tegangan tersebut dan menciptakan arus listrik. Kemudian arus listrik. Jadi pada listrik statis kita selalu membahas muatan yang diam. Pada listrik dinamik, muatan dipandang bergerak pada suatu bahan yang disebut konduktor. Muatan-muatan yang bergerak dalam konduktor disebut elektron bebas, kecuali pada beberapa bahan di mana muatan bebas merupakan muatan positif. Elektron bebas adalah elektron yang tidak terikat pada inti atom, atau elektron yang letaknya jauh dari inti sehingga hanya mendapatkan gaya tarik yang kecil saja. Elektron bebas ini kemudian yang akan mengalir dalam bahan kawat apabila ada perbedaan potensial di antara dua titik pada kawat. Arus listrik yang menyerupai air di sungai yang hanya akan mengalir jika terdapat beda potensial gravitasi pada dua titik dalam sungai. Kuat arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir dalam satu titik. Satuan dari kuat arus adalah ampere. Kemudian hambatan. Ketika mengalir dalam suatu kawat konduktor, elektron berhadapan atau mengalami rintangan dari molekul-molekul dan ion-ion dalam konduktor tersebut, sehingga mengalami aliran arus listrik mengalami semacam hambatan. Seberapa besar hambatan ini dinyatakan dengan resistansi yang disimbolkan dengan R. Satuan dari hambatan dalam standar internasional adalah ohm. Dalam rangkaian listrik, komponen yang digunakan sebagai hambatan adalah resistor yang biasa dilambangkan dengan garis zigzag. Kemudian rangkaian hambatan. Jadi rangkaian hambatan diperlukan untuk berbagai tujuan, diantaranya untuk memperkecil arus, kemudian memperkecil tegangan, kemudian memperoleh nilai R yang diinginkan. Secara umum rangkaian hambatan dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni rangkaian seri, di mana rangkaian seri ini rangkaian yang tidak memiliki percabangan. Kemudian rangkaian paralel, di mana rangkaian paralel ini merupakan rangkaian yang memiliki percabangan. Bisa dilihat pada gambar untuk perbedaannya antara rangkaian seri dan paralel. Lanjut ke hubungan antara tegangan, hambatan, dan arus. Jadi untuk hubungan antara tegangan dan arus itu seperti pada grafik yang tertera, di mana grafik tegangan dan arus menunjukkan hubungan antara tegangan dan arus pada suatu sirkuit listrik dengan hambatan R tetap konstan. Ketika tegangan diberikan pada konduktor, arus yang mengalir akan ditunjukkan oleh grafik di samping. Jika hambatan tetap, maka hubungan antara tegangan dan arus akan membentuk garis lurus yang melalui titik nol pada sumbu arus dan tegangan.
Hal ini menunjukkan bahwa arus akan nol ketika tegangan nol dan sebaliknya. Garis lurus ini memiliki gradien yang dikenal sebagai hambatan, yaitu perubahan tegangan dibagi dengan perubahan arus dalam sirkuit. Jadi semakin tinggi hambatan, garisnya akan lebih curam, menunjukkan respon arus yang lebih rendah terhadap perubahan tegangan. Kemudian hubungan antara tegangan dan hambatan. Grafik ini menggambarkan bagaimana perubahan hambatan mempengaruhi tegangan yang dihasilkan dalam sirkuit. Jika arus konstan, maka hubungan antara tegangan dan hambatan akan sebanding secara langsung. Artinya, semakin tinggi hambatan, semakin tinggi pula tegangan yang dihasilkan pada sirkuit. Garis lurus pada grafik ini memiliki gradien yang menunjukkan perubahan tegangan dibagi dengan perubahan hambatan. Jika nilai arus konstan, perubahan hambatan akan menyebabkan perubahan tegangan yang sebanding. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang hukum Ohm ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.